Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat, semangat dalam mengikuti pembelajaran biologi. Walaupun proses pembelajarannya harus dilakukan melalui BDR, yaitu belajar di rumah. Kemudian, terima kasih LKPD sudah kalian kerjakan dan sudah dikirimkan melalui laman yang benar. Dari jawaban yang sudah kalian kirimkan melalui LKPD 1, maka saya dapat mengetahui seberapa jauh kalian memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan. Izinkan Ibu memberikan review atas jawaban yang sudah kalian kumpulkan. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang belum mengetahui guru yang mengajar biologi. Inilah saya adalah Eli Rosida yang akan menemani kalian dalam mempelajari biologi di kelas 12 ini. Nah, media ini memuat tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian tuntaskan di materi ini, yaitu 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang nantinya merupakan penilaian pengetahuan, dan 4.1 adalah menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang nantinya merupakan penilaian dari keterampilan. Nah, ini adalah indikator pencapaiannya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua adalah menjelaskan proses atau tahapan pertumbuhan pada tumbuhan dan hewan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan faktor internal dan eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan yang keempat adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, poin yang pertama dan yang kedua itu ada pada LKPD 1 yang sudah kalian kerjakan. Sedangkan pada poin ketiga dan yang keempat itu ada pada LKPD 2 yang kalian kerjakan pada hari ini. Nah, ini adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kalian berikan jawabannya pada LKPD 1. Yang pertama mengatakan bahwa konsep pertumbuhan itu pada gambar ini, yaitu pada gambar di atas, itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi sebenarnya konsep pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, konsep pertumbuhan yang ada pada gambar tersebut itu adalah bertambahnya tinggi tubuh manusia, karena pertumbuhan itu hanya dapat diukur melalui kuantitatif, yaitu kuantitatif itu artinya dapat diukur melalui angka. Nah, contohnya adalah bertambah tinggi tubuh manusia. Nah, kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan bawah itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kalau kita lihat pada gambar ini, konsep pertumbuhannya itu adalah yaitu bertambah tingginya batang, akar, kemudian luas daunnya, jumlah daunnya semakin banyak, bertambah luas ukuran daun. Nah, itu kan bisa dihitung dengan angka, sehingga dinamakan sebagai konsep pertumbuhan. Nah, kalau konsep perkembangan itu tidak bisa diukur dengan angka karena hanya bersifat sebagai kualitatif. Artinya yaitu kalau pada makhluk hidup itu telah mengalami diferensiasi atau pematangan. Contohnya pada gambar sebelah kiri atas pada pertumbuhan dan perkembangan manusia,
konsep perkembangan pada gambar itu ditunjukkan oleh berfungsinya organ tulang, otak, sistem reproduksinya. Sedangkan kalau pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu bisa dilihat yaitu tumbuhnya akar, tumbuhnya batang, tumbuhnya daun, dan tumbuhnya bunga. Nah, keseluruhan itu tidak bisa diukur dengan angka. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar ini, ya adalah perkembangan embrionik pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Nah, bagaimana kita menjelaskan konsep pertumbuhan pada gambar ini? Yaitu bertambah banyaknya jumlah sel dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Atau bisa kita lihat dari bertambah panjangnya lengan, kaki, sampai batas maksimal yang ditentukan. Nah, bagaimana konsep perkembangan dari gambar ini? Yaitu terbentuknya lapisan ektoderm, mesoderm, endoderm, kemudian bisa juga terbentuknya organ tubuh, mata, telinga, otak. Jadi beda ya konsep pertumbuhan dan perkembangan itu. Pertumbuhan sekali lagi bisa dinyatakan dengan angka, yaitu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu tidak bisa dinyatakan dengan angka, jadi hanya bersifat kualitatif. Kalau kita berbicara tentang orientasi masalah dan hipotesis yang terdapat pada LKPD 1, bagaimana sih menentukan orientasi masalah itu? Nah, kalau kita lihat dari perkembangan embrionik ini, maka timbullah beberapa masalah. Yang pertama adalah mungkin faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari embrionik janin ini, sehingga biasanya orientasi masalah itu dinyatakan dalam kalimat tanya. Jadi saya misalkan nih, apakah faktor ketenangan ibu dapat menentukan kesempurnaan dalam proses pembentukan janin? Kalau kalian membuat sebuah penelitian, maka orientasi masalahnya itu bisa diambil dari situ. Nah, bagaimana menentukan hipotesis? Nah, sebenarnya hipotesis itu diambil dari orientasi masalah, tinggal menghilangkan kata tanya sehingga bisa dinyatakan sebagai faktor ketenangan ibu dapat menentukan kesempurnaan dalam proses pembentukan janin. Nah, bagaimana contoh yang berikutnya? Nah, ini ada di dalam LKPD 1, yaitu bagaimana kita membuat konsep pertumbuhan dan perkembangan dari gambar ikan ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada ikan. Ikan itu tidak mengalami metamorfosis ya. Yang mengalami metamorfosis itu adalah katak, kemudian hewan dari serangga. Nah, konsep pertumbuhan dari ikan ini adalah, ingat bahwa konsep pertumbuhan itu dinyatakan secara kuantitatif, jadi bisa diukur melalui alat ukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Misalnya nih, bertambah panjang tubuh ikan, terus bertambah panjang siripnya, sampai batas yang ditentukan untuk beberapa jenis ikan. Nah, bagaimana konsep perkembangan yang diambil dari gambar ini? Yaitu terbentuknya sirip, penutup insang. Nah, bagaimana menentukan orientasi masalahnya? Tentunya dalam pertumbuhan dan perkembangan ini banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita ambil saja salah satu faktor. Misalnya, apakah faktor cahaya dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ikan? Atau bisa juga faktor suhu dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ikan. Nah, hipotesis sekali lagi dari orientasi masalah tinggal menghilangkan kata tanya, sehingga hipotesisnya itu adalah faktor cahaya dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ikan, atau faktor suhu dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ikan.
Nah, bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangannya? Semoga kalian dapat memahami ya konsep pertumbuhan dan perkembangan serta menentukan orientasi masalah dan hipotesis. Nah, sekarang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu. Nah, misalnya saya berikan contoh adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada yang dinamakan sebagai faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal itu terdiri dari gen, kemudian dan hormon. Sedangkan faktor eksternal itu bisa dipengaruhi oleh nutrisi, kemudian lingkungan sosial, bisa juga oleh pendidikan, lingkungan di dalam rumah, dan pekerjaan. Nah, bagaimana dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman? Sama dengan makhluk hidup yang lain, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Internal dipengaruhi oleh gen dan hormon, sedangkan faktor eksternalnya bisa dipengaruhi oleh cahaya, kelembapan, faktor suhu, dan faktor pH. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan review pada kegiatan pembelajaran pertama. Nah, nanti pada saat kegiatan pembelajaran yang kedua, kalian harus melakukan eksperimen pada LKPD 2. Nah, dalam eksperimen itu kalian mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semoga pemaparan yang singkat ini dapat meningkatkan pemahaman kalian dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan, menentukan orientasi masalah, menentukan hipotesis, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.